Dan untuk Ameroro nih, Ameroro yang baru diresmikan oleh Jokowi, ya. Ternyata para petani sangat berterima kasih sekali karena petani sudah bisa menanam efektif 3 kali dalam waktu 1 tahun karena tidak terdampak oleh banjir. Jadi tidak tergenang sawahnya oleh air, dan pada saat kekeringan Sobat SDA, semoga sehat selalu ya. Senang sekali rasanya saya Pinkiawati Rutman dapat menyapa kalian pada podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas terkait bendungan. Dan tentunya pada pembahasan kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, Bapak Kyuda Tantra Ahmadi STMT selaku Kepala SNPT Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak, kabarnya Mbak sehat. Alhamdulillah. Luar biasa Mbak. Boleh dong Pak disapa-sapa dulu nih penonton Sobat SDA kita. Halo, selamat pagi Sobat SDA. Sebelum kita mulai nih Pak, kami ucapkan selamat kepada Bapak atas peresmian Bendungan Ameroro kemarin yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Selamat ya Pak, wah keren sekali. Terima kasih Mbak, Alhamdulillah. Kerja keras semua ini Mbak. Ya luar biasa sekali ya Pak. Ini Pak ngomongin soal bendungan, sebelum kita mulai nih Pak ya, boleh dong Pak dijelaskan kepada Sobat SDA terkait apa sih itu bendungan dan bedanya bendungan sama waduk, embung, dan bendung itu apa sih Pak? Boleh dong dijelaskan kepada Sobat SDA kita. Baik. Jadi mungkin ini ya hampir sama ya, mirip ya, bendungan dengan bendung itu kan hampir mirip ya kata-katanya, tinggal ada an-nya sama enggak gitu. Terus ada waduk, bendungan, bendung, sama waduk, sama embung. Memang hampir mirip, cuma ada perbedaan yang signifikan di situ. Kalau bendungan itu memang secara konstruksi dia itu bangunan yang membendung aliran sungai, bendungan itu. Tapi di situ dia menghasilkan suatu tampungan air. Dan itu disebut menjadi bendungan. Tapi kalau bendung, nah bedanya bendungan dengan bendung nih. Walaupun hampir sama kata-katanya, iya Pak, benar. Tapi bendung itu dia adalah konstruksi sama, dia konstruksi untuk membendung aliran sungai, tapi dia tidak membuat atau menghasilkan tampungan air. Dia hanya menaikkan elevasi sungai itu yang nantinya digunakan langsung sebagai irigasi. Nah, jadi bedanya ada tampungan untuk bendungan. Tapi bendung dia tidak ada tampungan, hanya menaikkan elevasi muka air sungai itu. Oh iya. Gitu. Tapi untuk embung ya, embung ya ini ya. Jadi bendungan sudah, bendung sudah. Nah waduk nih, waduk aja dulu. Kalau waduk itu adalah tampungan dari bendungan. Jadi tampungan atau genangan yang dihasilkan oleh bendungan itu namanya adalah waduk. Nah, kalau embung ini beda lagi nih. Embung sebenarnya karakteristiknya sama dengan bendungan. Oh iya. Embung itu. Jadi kita bikin suatu konstruksi yang membendung aliran sungai dan menghasilkan tampungan. Tapi di suatu peraturan nih, ada di Permen PUPR nomor 7 tahun 2023 itu ada syarat-syarat khusus yang membedakan antara bendungan dengan embung. Jadi bendungan itu syarat-syaratnya sesuai dengan Permen PUPR nomor 7 tahun 2023, bendungan itu tingginya lebih dari 15 meter. Jadi konstruksi bendungan itu lebih dari 15 meter itu bisa dikatakan bendungan. Tapi di bawah 15 meter atau sama dengan 15 meter itu adalah embung. Kemudian secara tampungan waduk atau bendungan. Jadi tampungan bendungan itu kan waduk. Bendungan itu paling sedikit tampungannya adalah 500 meter kubik. Jadi di bawah 500 meter kubik itu adalah tampungan untuk embung, bukan waduk, bukan bendungan. Itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Oh baik Pak, terima kasih. Jadi bedanya ada di besar tampungan masing-masing ya Pak? Tampungan sama
konstruksi, Ya. tinggi konstruksinya. Begitu ya Pak. Ya baik Pak, terima kasih. Dan ini Pak, untuk manfaat dan fungsi dari bendungan itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan dong Pak kepada Sobat SDA? Ini bendungan itu sangat kaya sekali manfaat, Mbak. Makanya alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali dari awal saya bekerja di PUPR, saya dikenalkan dengan bendungan di sumber daya air, sampai sekarang saya di bendungan. Alhamdulillah masih dipercaya di bendungan nih. Wih, berarti bendungan nih. kinerja Bapak bagus nih Pak. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang bendungan itu ternyata sangat kaya potensi dan manfaat. Jadi bendungan itu yang pertama, manfaat pertama untuk konservasi pastinya, untuk konservasi sumber daya air yang ada. Terus yang kedua, bendungan itu pasti akan bermanfaat, airnya itu bermanfaat untuk pengendalian banjir. Kenapa pengendalian banjir? Dari hulu misalkan ada aliran atau debit yang besar, itu dapat tertampung di waduk itu, di area tampungan bendungan, sehingga di hilir bendungannya itu aman dari bahaya banjir. Jadi kita bisa menampung dulu nih banjir. Pada saat ada banjir kita tampung dulu. Jadi jangan sampai air itu masuk ke hilir, jadi aman di hilir. Itu terkait pengendalian banjir. Manfaat ketiga itu untuk sumber air baku. Sumber air baku bagi masyarakat di sekitar situ ya. Semua makhluk hidup pun semua akan butuh air. Iya benar Pak. Nah, yang pertama air baku itu untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Semua makhluk hidup akan butuh air, nggak mungkin akan lepas dari air. Makanya air baku ini juga penting. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya ini, fungsi yang keempat, manfaat keempat terkait irigasi. Jadi kita pasti akan nantinya butuh makan nih Mbak. Iya benar. Setelah air kita butuh makanan. Sumber makanan kita kalau tidak ada irigasi, air yang mengaliri di situ, kita nggak akan bisa makan padi atau beras atau nasi. Kita nggak akan bisa makan jagung dan lain-lain. Nah itu bisa untuk sumber irigasi di airnya di situ. Kemudian ada lagi manfaatnya lagi. Wih, banyak sekali banyak ya, bendungan itu, makanya kaya manfaat nih bendungan. Ada manfaat lagi terkait pembangkit listrik tenaga air, ramah lingkungan di situ, PLTA itu. Jadi enggak semua bendungan sih Mbak, memang bendungan itu, tapi di Sulawesi Tenggara dua bendungan ini bermanfaat untuk PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Kemudian ada lagi nih satu lagi fungsinya lagi manfaat, sektor pariwisata yang pasti akan melekat di bendungan itu. Masyarakat pasti akan pengen sekali mengunjungi bangunan megah bendungan ini. Dan nanti pariwisatanya itu pasti akan besar nanti fungsi atau potensi pariwisatanya. Itu, baik Pak, jadi manfaat dari bendungan ini sangat banyak sekali ya sangat Pak. Banyak, selain pengendalian banjir, bendungan ini manfaatnya juga ternyata untuk irigasi, terus daya tampung air untuk masyarakat juga, daya tarik wisata juga, ya sangat luar biasa. Dan ini Pak, untuk di Indonesia sendiri, sebenarnya udah berapa sih bendungan yang telah dibangun oleh Kementerian PU ini Pak? Tolong dijelaskan juga. Ya, dan seperti apa Pak pengelolaannya? Untuk bendungan yang sudah dibangun oleh pemerintah ya. Ini saya lihat ini di paparannya Pak Direktur Jenderal ini akhirnya ini saya lihat di paparnya Pak Dirjen. Jadi data bendungan milik pemerintah yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ini milik pemerintah saja. Jadi yang non pemerintah yang dibangun oleh swasta tidak kami sebutkan di sini. Jadi totalnya bendungan yang sudah dibangun oleh pemerintah itu yang sudah berfungsi dan bermanfaat itu 187 sampai tahun 2014. Kemudian tahun 2015 dimulailah program 61 bendungan. Nah, 61 bendungan ini sudah diselesaikan 53 bendungan. Jadi yang 8 bendungan ini saat ini masih berproses sampai dengan tahun 2000, insya Allah 2026 nantinya. Jadi totalnya 259 bendungan sudah dibangun oleh pemerintah pusat di sini Pak, di Kementerian PUPR.
Banyak sekali ya Pak, ternyata. Itu masih kurang sebenarnya Mbak. Wih. Kalau dibandingkan dengan Iya. negara-negara lain, kita itu masih kurang untuk konservasi sumber daya air, apalagi bendungan. Karena nanti air ini semakin lama akan semakin mahal. Iya, benar Pak. Berarti kedepannya ada rencana lagi ya untuk pembangunan? Mudah-mudahan, jadi ada 11 program baru bendungan ini. Ada program 11 bendungan baru yang akan dilaksanakan mulai 2021 sebenarnya ini. Iya. 11 itu ongoing ada 7 yang sudah pelaksanaan, dan tahap persiapan ini 4 bendungan, termasuk Pelosika, bendungan Pelosika nanti Itu akan dibangun di mana tuh Pak? di Kabupaten Konawe dan Koltim di Wih, Sulawesi keren Tenggara. sekali berarti di Sulawesi Tenggara. Ada tambahan lagi nih nanti. Kalau sekarang kan baru 2 ya, Ladongi Ya. sama Ameroro. Ameroro. Dan jadi nanti ke depannya itu ada 3 berarti ya Ada Pak? Pelosika nanti. Wih, insya luar Allah. biasa ya Pak. Mudah-mudahan Mbak. Ya. Ini Pak, terkait banyaknya bendungan yang telah dibangun nih di Indonesia, menurut Bapak, dengan adanya pembangunan bendungan ini, apa benar-benar efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait sumber daya air ini Pak? Baik, ya. Terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang menantang. Iya. Terus ini memang pertanyaan yang harus dijawab secara teknis ya. Iya. Jadi kalau kami di sini di bendungan Mbak, kami melihatnya sangat efektif. Mudah-mudahan di bidang lain juga seperti itu. Iya. Karena seperti Ladongi dan Ameroro itu sudah langsung bermanfaat. Ladongi itu langsung bermanfaat terkait banjir. Bendungan Ladongi yang pertama, bendungan Ladongi. Iya. Dulu petani itu bisa menanam hanya 1 kali 1 tahun. Pada saat musim kering, Iya. irigasi atau sawahnya kering, tidak ada air. Pada saat musim hujan, sawahnya banjir atau tergenang air. Jadi petani hanya bisa menanam 1 kali dalam waktu 1 tahun. Setelah ada bendungan Ladongi, petani sudah bisa menanam 3 kali dalam waktu 1 tahun. Pada saat musim kering masih ada air. Pada saat musim hujan tidak tergenang banjir. Kita kendalikan lewat bendungan. Bendungan Ladongi tadi. Betul. Kemudian untuk air bakunya, Iya. Ladongi juga sudah mulai beroperasi saat ini. Kemudian untuk Ameroro nih, Ameroro yang baru diresmikan oleh Jokowi, kemarin, iya. ternyata para petani sangat berterima kasih sekali karena petani sudah bisa menanam efektif 3 kali dalam waktu 1 tahun karena tidak terdampak oleh banjir. Jadi tidak tergenang sawahnya oleh air, dan pada saat kekeringan kita bantu dengan suplai dari bendungan Ameroro sendiri, langsung bermanfaat. Kemudian untuk pengendali banjir, Ameroro sudah berfungsi maksimal. Jadi kita lihat di Kabupaten Konawe yang sering terjadi banjir di kotanya, saat ini alhamdulillah karena ada bendungan Ameroro sudah bisa tidak diatasi. ada banjir. Mantap. Kalau untuk air bakunya Ameroro, insya Allah tahun depan sudah mulai dikonstruksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Konawe dan sekitar. Amin, luar biasa sekali ya Pak. Siap, amin. Ini Pak, bisa diceritakan sedikit Pak alasan dipilihnya bendungan Ameroro yang dibangun di Ameroro itu Pak? Kenapa dibuat di Ameroro, khususnya di Kabupaten Konawe ini Pak? Kenapa tidak dibuat di lain dulu? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, ya Mbak. Jadi latar belakang pembangunan bendungan Ameroro itu, Iya Pak. pada saat terjadi banjir besar di Kabupaten Konawe, hampir seluruh Kabupaten Konawe terjadi genangan air tahun 2019. Saat itu Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, langsung hadir di Kabupaten Konawe, didampingi oleh DPR RI Komisi 5. Dengan melihat situasi yang seperti itu, makanya Pak Basuki saat itu memerintahkan untuk mempercepat proses persiapan pembangunan bendungan Ameroro untuk mengatasi banjir di Kabupaten Konawe. Nah, alhamdulillah bendungan Ameroro terkontrak untuk paket satunya di tahun 2020 kita bisa berkontrak, dan paket 2 kita bisa berkontrak pada tahun 2021. Yang melatar belakangi sebenarnya kejadian banjir besar di Kabupaten Konawe itu. Yang terjadi pada tahun 2019 tadi. Ya, gitu Mbak. Baik Pak. Dan ini Pak, ketika kita melakukan pembangunan infrastruktur yang besar, apalagi bendungan kemarin, khususnya di bendungan Ameroro ini Pak, apa saja kendala-kendala yang didapatkan ketika membangun bendungan Ameroro ini Pak? Dan cara mengatasi masalah itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan kepada Sobat SDA?
Ya Mbak, memang bendungan itu pasti seluruh bendungan yang di Indonesia pasti ada permasalahan, baik teknis, baik non teknis pasti ada permasalahan. Jadi di Ameroro sendiri, alhamdulillah untuk masalah teknis kami tidak terlalu banyak permasalahan ya untuk masalah teknis, karena di persiapan detail desain, mulai visibility study, detail desain dan lain-lain kami sudah selesaikan semua dan kita tinggal pelaksanaan konstruksinya. Pada saat pelaksanaan konstruksi memang seluruh bendungan ini untuk pengadaan lahan ini dilaksanakan secara paralel dengan konstruksinya. Nah ini yang menjadikan mungkin pembangunan bendungan itu terlalu lama karena biasanya menunggu proses pembebasan lahan baru dilaksanakan konstruksinya. Nah ini kita laksanakan secara paralel antara pengadaan lahan dan konstruksinya. Memang kebanyakan atau sebagian besar bendungan itu bermasalah pada pengadaan lahan dan sosialnya. Nah, itu yang di Ameroro juga seperti itu. Kami juga merasakan seperti itu. Walaupun pada saat konstruksi, apalagi di akhir tahun 2023, kami mengalami sedikit permasalahan terkait kondisi ini ya, climate change. Jadi di situ ada beberapa perubahan iklim yang akhirnya harusnya ini musim kering, hujan. Tiba-tiba hujan. Nah, ini yang mengakibatkan timbunan. Jadi bendungan itu kan sebagian besar pelaksanaan pekerjaannya di pekerjaan timbunan. Ini yang agak sedikit terganggu saat itu. Tapi alhamdulillah kami bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan itu dengan kerja 24 jam non-stop dan tercapai sesuai dengan kontrak. Luar biasa sekali ya Pak. Itulah kendala-kendala. Sobat SDA, itulah kendala-kendala tadi yang dapat disampaikan oleh Bapak dan cara mengatasinya seperti apa. Dan ini Pak, apa sih yang menarik dari Bendungan Ameroro ini yang bikin Sobat SDA wajib datang mengunjungi nih Bendungan Ameroro? Sekalian Pak kita promosikan terkait Bendungan Ameroro. Banyak ini Pak, yang menarik banyak sekali. Jadi Bendungan Ameroro pada saat kita masuk di main kit nih, kenapa kita membawa kearifan lokal. Kearifan lokal di situ adalah Anoa. Nah, kita berada di bumi Anoa. Kalau Sobat SDA ke Bendungan Ameroro nih, waktu datang ke Bendungan Ameroro, di main gate di bundaran itu ada Anoa. Anoa kita bikin patung Anoa itu seperti retak-retak, Mbak. Nah, itu ada filosofinya nih. Boleh dong Pak dijelaskan juga biar filosofinya agar Sobat SDA lebih menarik lagi untuk berkunjung di sana. Jadi Anoa itu retak-retak, ada sedikit retak-retak. Di situ kami bikin seperti itu filosofinya, karena Anoa ini saat ini sudah ini ya hampir punah. Jadi kasihan ya Anoa ini, harus kita lestarikan kembali, karena ini hewan asli atau binatang asli dari khas dari Sulawesi Tenggara yang harus kita lestarikan. Nah saat ini Anoa itu sudah mulai punah, makanya kita gambarkan di main kit Bendungan Ameroro. Kita berada di bumi Anoa, tapi Anoa ini sudah mulai punah. Kita gambarkan retak-retaknya di situ kulitnya. Terus yang kedua, Bendungan Ameroro ini salah satu bendungan terbesar di Indonesia juga. Salah satu nih, ya, karena tampungannya 98 juta meter kubik. Dengan tinggi 88 meter. Jadi termasuk bendungan skala besar di Indonesia ini. Itu harus kita lihat bersama nih Bendungan Ameroro. Kemudian yang kedua terkait saya takjub sekali ya di Sulawesi, karena saya dari Jawa Timur, saya lihat di Sulawesi Tenggara apalagi di Ameroro, saya takjub dengan kawasan hutannya. Kawasan hutannya masih terjaga, hijau, ekosistemnya masih terjaga, terus debit airnya sangat tinggi, jauh sekali dengan Jawa. Dan mudah-mudahan di Sulawesi ini ya kita harus bersyukur lah hidup di Sulawesi Tenggara ini. Wah, karena benar-benar melimpah lah airnya, benar-benar.
Itu, Mbak. Baik, Pak. Yes. Ini Pak, kabarnya perwakilan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari kemarin dapat peringkat 2 dalam penilaian makalah terbaik ya Pak, dalam kegiatan Komite Nasional untuk Bendungan Besar 2024. Bisa diceritakan Pak, kegiatan apa sih itu dan hal apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan peringkat terbaik itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat SDA Pak. Iya, jadi terima kasih Mbak. Jadi terima kasih atas ucapan selamatnya nih. Iya. Jadi kami juga bersyukur sekali mendapatkan nominasi terbaik yang kedua. Ya, yang kedua dari Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar. Jadi Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar itu diselenggarakan 1 tahun sekali. Itu diikuti oleh seluruh ahli bendungan di Indonesia. Jadi kemarin memang pada saat dilaksanakan KNIBB atau Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar itu pasti akan ada makalah-makalah yang dimasukkan. Dari 352 makalah, alhamdulillah kami Ameroro mewakili Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 dapat nominasi yang kedua. Wah, luar biasa sekali Pak. Kalau kiat-kiat khususnya apa ya? Nggak terlalu spesifik. Sebenarnya kami sesuaikan dengan apa yang ada di Bendungan Ameroro, apa yang menjadi fungsi penting Bendungan Ameroro. Karena di Bendungan Ameroro kami mengalami sendiri climate change. Jadi di situ kami membuat makalah terkait pengendalian banjir di hilir Bendungan Ameroro dengan pengaruh climate change atau perubahan iklim. Nah, ternyata di situ menjadi nominasi yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik Pak, sebelum kita tutup nih acara kita pada hari ini, mungkin diminum dulu Pak kopinya. Iya, ini saya tunggu-tunggu ini dari tadi. Iya Pak, kopi ini dari warisan ayah. Wah, mantap ini memang warisan ayah ini. Mana ini tulisannya? Wah, ada di depan Pak, nih, mungkin tunjukkan ayah kepada Sobat SDA. Rasa kopinya masih sangat keras ya. Mantap sekali. Bisa direkomendasikan ya kepada Sobat SDA. Bisa nih, pasti ini direkomendasikan boleh nih dicoba. Ya, warisan ayah nih, mantap nih kopinya nih. Baik Pak. Dan ini Pak, sebelum kita tutup, ada tidak pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat SDA, khususnya di generasi penerus bangsa, mengenai gimana sih agar kita bisa lebih menjaga dan melestarikan kawasan bangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya di area bendungan, agar dapat terus digunakan dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka yang panjang. Boleh Pak dijelaskan? Ya, baik Mbak, terima kasih Mbak. Jadi ini bukan pesan ya, ini pesan buat diri saya sendiri juga ini sebenarnya. Baik, berarti kepada kita semua ya Pak. Jadi bendungan itu kan tergantung oleh sumber air yang ada di hulu atau di atasnya. Nah, kita hidup di Indonesia ini harus bersyukur nih karena melimpahnya sumber daya air yang ada di Indonesia. Nah, kita mari kita sama-sama menjaga kondisi alam, apalagi di hulu sungai, karena semua sumber air itu tergantung dari hulu sungai. Kalau kondisi hulu sungai masih bagus, terjaga, pohon-pohon masih banyak, insya Allah kondisi air kita akan melimpah dan akan bagus dan akan baik nih. Dan air ini kita jaga demi masa depan kita bersama dan juga anak cucu kita bersama nih. Jadi tabungan untuk anak cucu kita, bukan untuk kita sendiri. Jadi untuk anak cucu kita nanti harus merasakan air juga. Itu Mbak. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Yuda Tantra Ahmadi STMT, selaku Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Nah, Sobat SDA, itulah tadi pembahasan kita tentang bendungan. Nah, Sobat SDA, jika ingin mengetahui kabar terbaru tentang Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Sobat SDA bisa memfollow akun sosial media kami di description box video ini. Nah, jangan lupa follow ya, like dan komen, subscribe juga jangan lupa pastinya. Itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkiawati Rusman pamit undur diri. Podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Bisa Mi.